balik. Ya, boleh. Mau bukti? Silakan. Baik, Ya, silakan. bentar ya. Bentar. Boleh. Saya tampilkan sama abang dulu buktinya ya. Kalau bukti saya sudah semua seluruh Indonesia tahu. Kalau bukti abang kan dari kalender. Kalau saya enggak. Kalau saya buktinya dari kitab abang. Ya. Boleh, coba. Bahwa Nabi Isa disamakan dengan Yesus. Nih, Alkitab ya bang ya. Oke, sabda Matius 1 pasal 1 ya. Oke. Ya bacakan lah. Inilah silsilah Yesus Kristus, oke? Lihat ke bawah. Oke. Ini apa nih? Apa ini? Itu kitabnya dicomotnya dari mana? Ini kitab Anda, Alkitab Bukan, sabda. Itu bahasanya mungkin. Lah. Lo kok lah. Iya kayak gimana ini? Dicomot Nabi Isa. Bahasanya justru itu bahasanya karena karena mayoritasnya mengatakan seperti itu gitu loh. Lah, bukan kami yang mengatakan seperti itu. Jadi siapa yang mau menyamakan di sini, Bang? Sekarang gini aja, abang coba buktikan sama saya, ada nggak di Islam tertulis di Al-Qur'annya Yesus gitu. Nah, kalau di sini kan saya buktikan di kitab abang. Di kitab abang ada tertulis Nabi Isa kami. Sekarang saya tanya, kitab kami dan kitab abang itu duluan siapa? Ya kalau lebih duluan kitab abang. Nah, ya pasti. Sekarang saya tanya, yang asli yang nyontek, yang lama atau yang baru? Gini, yang lama nyontek yang baru masalahnya. Nah, itu. Karena apa? Yang lama tidak lengkap masalahnya. Dari sisi bahasa pun tidak lengkap. Akhirnya dicontek yang baru. Diperbarui. Kalau misalnya kalian yakini yang lama itu menyempurnakan, kenapa kalian ikutin? Bang, nggak ada. Bang, yang nggak ada update itu namanya yang lebih dulu. Tapi yang belakangan, HP aja juga begitu. Fitur yang lebih baik HP belakangan daripada HP yang dulu. Aduh, itu kan teknologi. Ini bukan ini ya iya, gitu perumpamaan yang saya pakai gitu. Salah. Yusuf. Gini, nah, ini kayak gimana? Coba Anda jelaskan dulu, Abang. Ya, ini kayak gimana nih? Inilah silsilah Isa Al-Masih. Macam mana nih? Itu tidak pernah saya akuin ya. Alkitab loh, yang saya akuin. Kok kitab Abang Alkitab nggak diakui? Isa Al-Masih itu ya kemungkinan ya. Abang mengakui ini kagak dulu. Itu bahasa mungkin bahasa Ibrani ataupun bahasa yang lain. Loh. Gitu loh. Enggak, Bang. Enggak, ini dari kitab Anda, Alkitab. Lembaga Alkitab. Alkitab sabda nih loh. Nih menyamakan Isa Al-Masih kami dengan Yesus. Makanya saya bilang kan yang menyamakan itu sesuai judul Kristen samakan Isa dengan Yesus. Jadi Kristen samakan Isa dengan Yesus itu dibolak-balik, ya ampun. Itu dari dulu kalian. Soalnya apa? Nabi Isa kami dicomot oleh Kristen, dimasukin ke kitabnya. Coba carikan di tempat kami. Ada nggak di Quran kami kosakata Yesus gitu, Bang? Garis bawahi ya sama kamu ya. Injil itu kamu bilang itu pertama kali dan kalian yakini itu Injil, bener nggak? Nah sekarang kalian bantah itu. Nah sekarang Isa itu duluan. Kitab yang abang pegang bukan? Itu bukan kitab yang abang pegang. Yang abang pegang itu Bible, itu Biblos dari Yunani. Iya betul. Nah diterjemahkanlah bahasa Indonesia, ya kan? Iya, Biblos bukan Injil kitab Anda itu. Lalu? Jadi udah nggak usah terlalu banyak nggak usah terlalu kemana-mana. Intinya. Masalahnya gini Bang, Anda bawa Injil tapi nggak ngerti Injil. Bukan dari kecil saya mengerti Injil. Apa itu Injil? Cuman kan Injil itu kita globalkan, kalau orang seperti saya tidak ahli Injil memang, ya kan. Tapi kami itu mengerti karena dari kecil kami diajarin tentang Alkitab dan Injil seperti itu. Bang, gini ya, saya kasih tahu sama Anda, Injil dengan kitab Anda itu beda. Injil dan Bible beda. Yang Anda pegang sekarang itu adalah namanya Bible. Coba keluar negeri
ke luar negeri gospel atau Bible mereka menyebutnya. Ke Yunani sebutannya Biblos. Apa arti Biblos? Kumpulan buku-buku. Nah, lalu apa itu Injil? Injil itu adalah wahyu yang diturunkan kepada Nabi Isa. Tidak berbentuk buku, tapi berbentuk penyampaian. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Jadi ajaran Nabi Isa yang keluar dari mulutnya, yang diwahyukan oleh Tuhannya, itulah Injil, bukan bentuk buku. Iya pastilah, itu firman. Iya begitu. Jadi, lalu kalau kitab abang itu kita penyelidikan bang, kayak wartawan. Coba anda baca Lukas 1 sampai 3 bang. Mulai menafsirkan. Bukan, ini saya tunjukkan sama abang. Kok menafsirkan? Saya tampilkan aja dah. Gak. Nih, saya tampilkan aja dari kitab abang ya. Lukas 1 pasal 1 ya bang ya. Alkitab nih ya. Ya, Alkitab Lukas 1 pasal 1, oke? Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita. Oke? Nah, lanjut. Lukas 1 pasal 2. Seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Lanjut. 3-nya. Karena itu setelah aku menyelidiki ya, segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu. Jadi buku abang itu bukan Injil, hasil penyelidikan gitu. Jadi bedakan Injil dengan Bible bang. Bible itu hasil penyelidikan. Kalau Injil adalah wahyu dari Tuhan kepada Nabi Isa gitu. Oke. Jadi intinya Kristen itu samakan Isa dengan Yesus itu tidak. Itu saya bantah habis-habisan gitu loh. Jadi jangan. Kalau abang mau bantah kayak gini bang, gitu saya minta datanya. Minta data, carikan di dalam agama Islam, dalam Al-Quran saya kosakata Yesus satu aja kalau kami yang menyamakan. Ya sudah, nanti saya pertama kali datang ke roomnya Yusuf nih ya, karena saya lagi di luar ini, makanya tadi dinaikin. Nanti saya balik lagi, nanti saya naik nanti dengan data-data yang saya bawa nanti, oke? Oke, saya tunggu ya. Begitu ya. Oke, makasih. Sama-sama. Oke, saya follow dulu nih. Iya. Sampai kuda beranak kambing pun nggak akan kalian ketemu di Al-Quran itu kosakata Yesus. Iya, sampai kuda beranak kambing. Ya. Gak ada Islam itu menyamakan Nabi Isa dengan Yesus. Kristen yang menyamakan Isa dan Yesus itu. Ya, diambilnya. Aduh. Bentar. Malam, Bang Yusuf. Malam. Iya. Selamat malam. Selamat malam. Pak, silakan open cam ya. Kenapa bang? Silakan dibuka kameranya. Boleh. Sebentar ya bang. Tunggu bentar bang. Jangan kita yang disalahkan. Yang menyamakan kalian, kita yang disalahkan, yang Islam. Aneh gitu. Temanya apa bang? Iya, itu Kristen menyamakan Nabi Isa kami dengan Yesus. Kan menurut saya sih beda sih bang, kalau menurut saya pribadi. Tapi ya, Kristen menyamakan. Yang tadi abang lihat di Alkitab Sabda ya, di Bible Sabda ya,
Tapi saya baca di Bible saya nggak ada bang yang kayak gitu bang, di sabda doang. Iya makanya ada berapa terjemahan sih kan kayak gitu. Iya banyak. Ada berapa terjemahan emangnya? Kok tiba-tiba disamakan Nabi Isa kami dengan Yesus kayak gimana? Belum lagi gereja kayak gimana tuh, gereja Isa Al-Masih. Iya makanya saya juga aneh. Saya pernah berapa kali ngobrol sama Bang Juma. Beda bang, kalau namanya Yesus sama Isa itu banyak banget perbedaannya, walaupun memang ya kita nganggapnya orangnya sama, beda sudut pandang kata Bang Juma itu kan. Tapi saya persamaannya paling juga berapa poin bang, 4 poin bang, perbedaannya puluhan poin, beda. Tetap Bang Juma ngomong seperti Bang Yusuf ngomongnya. Itu kenapa di Isa Al-Masih ya bingung, makanya abang protesnya sama gereja mereka. Iya, itulah. Jadi belum ada jawaban sampai sekarang. Bang saya pun heran juga gitu, kenapa disamain kan gitu. Kira-kira Anda mau ditanya atau mau bertanya nih? Terserah abang dah, saya ada tamu tuh. Saya kalau bisa aja, ya terserah abang, Bang Yusuf kan Bang Yusuf yang. Nggak apa-apa, kalau Anda mau nanya silakan tanya lebih dulu. Enggak lah, baru kenal bang, nggak enak bang. Nggak apa-apa. Silakan mau bertanya tentang apa, tentang Islam boleh. Kalau saya bertanya sih biasanya klasik aja, ringan-ringan gitu. Oh gitu ya bang. Itu bang, ayo nggak gini ya bang, maaf ya bang, takut nanti jangan salah paham lah sama abang apa yang dibawa. Saya nanya, kalau soal Al-Quran itu saya percaya bahwa itu kan memang wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala ya, sesuai keimanan sama Bang Yusuf. Cuma saya itu mempertanyakan itu dalam proses penulisannya itu loh bang. Jadi bukan Qurannya, ini penulisannya loh, pengkitabannya lah gitu, kanonisasinya lah kalau istilah kami itu. Itu emang ada perintah langsung dari Nabi atau dari Allah SWT? Nggak ada kan ya bang? Baik, penyusunan itu ya bang ya, penyusunan itu apakah Nabi memerintahkan? Jawabannya enggak, tapi ada janji Allah dia akan memeliharanya. Quran surah Al-Hijr ayat ke-9, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kami pula yang menjaganya. Dengan cara apa dia menjaganya? 1, ketika Al-Quran diturunkan metodenya dengan hafalan. Yang kedua ya, dengan menggerakkan sahabat Nabi Muhammad SAW, yaitu Abu Bakar dan Zaid bin Sabit serta yang lainnya untuk memushafkan Al-Quran gitu. Jadi langsung dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui tangan-tangan sahabat Nabi gitu. Karena janji dia akan memelihara Quran. Yang terjadi sama Zaid bin itu tuh yang terjadi zaman Khalifah Abu Bakar sama Utsman ya bang ya. Nah gini, jadi begini bang, saya jelaskan dulu ya cara Al-Quran itu turun. Ketika Nabi Muhammad menerima wahyu dari malaikat Jibril, Nabi Muhammad ini mempunyai sekretaris 4. Ya betul, 4. Pernah dengar saya itu, betul. Nah 4. Jadi yang utama aja ya, yang utama itu Zaid bin Sabit, oke? Nih sekretarisnya yang paling dekat. Jadi kalau terima wahyu, Nabi Muhammad itu membacakan dulu sama Zaid, gitu. Didengarkan oleh Zaid. Ditulis sama pelepah gitu ya. Nah didengarkan oleh Zaid, lalu dia tuliskan dulu. Gitu. Di pelepah kan, bukan di buku, bukan di kitab, di pelepah gitu ya. Ya, dia tuliskan dulu tuh. Lalu setelah dia tuliskan, Zaid ini membacakan lagi kepada Nabi. Baca ulang. Ya. Betul nggak? Kalau kata Nabi betul, baru disebarkan, dicetak banyak-banyak. Masternya di tangan Zaid, lalu dicetak banyak-banyak. Kan kayak gitu, disebarkan wahyu itu. Istilahnya dapat konfirmasi ya bang, legalisir. Dapat konfirmasi, betul. Ya, betul. Saya pernah baca itu. Pernah bicara dengan Bang Ardianti soal itu bang. Nah itu dikonfirmasi. Tapi maksudnya betul ya bang ya, maksudnya kalau itunya saya masuk nih, pemikiran abang saya ngerti. Maksudnya abang yang tadi yang bilang. Tapi kalau secara langsung nggak ada ya bang ya. Kalau secara langsung gitu ya, nggak ada. Kalaunya perintah secara teks gitu ya. Ada ya. Yang saya tahu nggak ada. Tapi konteks dari Al-Quran lahafiyun, dipelihara. Lahafiyun. Nah gitu. Yang tersirat lah intinya bahwa itu tersirat lah hafizun. Oke, betul. Ngerti bang. Terus kalau itu bang, kalau itu kan musyab apa bang namanya, kalau yang pelepah itu namanya?
Kalau Pelepah kurma. Pelepah kurma itu istilahnya apa itu? Bukan mushaf ya? Suhuf. Namanya apa tuh? Suhuf. Suhuf kan banyak nih bang. Saya nanya nih ya bang ya. Asli ini nanya doang nih. Suhuf itu kan banyak. Terus ketika zaman banyak betul. Banyak banget kan. Mungkin juga ada yang palsunya lah atau ada yang salah nulis gitu ya bang ya. Nah betul. Itu kan si Zaid itu kan yang jadi ketuanya itulah gitu ya. Yang menentukan kan waktu itu kan Nabi udah wafat pastinya ya, karena Abu Bakar udah meninggal, udah wafat beliau. Ya, betul. Ya udah wafat. Nah berarti kan ketika itu zamannya Umar yang mendesak Abu Bakar supaya ada, karena terlalu banyak penghafal Quran yang meninggal di perang ya. Salah satunya meninggal digugur di perang Yamamah lah, terutama yang banyak makan korban itu kan. Nah dibikin komisi itu kan bang, saya kalau mendengar penjelasannya Unirifa atau Bang Ardi gitu kan. Nah, yang saya itu kan ketua nih. Nah, itu yang menentukan yang dimasukkannya itu tadi apa namanya? Suhuf. Apa itu? Suhuf itu yang menentukan suhuf itu ini yang oke, ini yang mana? Siapa tuh, Bang? Baik. Jadi gini Pak, ya ketika di zaman Abu Bakar ada satu mushaf Al-Quran yang terdiri susunan suhuf Zaid bin Sabit dikumpulkan menjadi satu, kan kayak gitu. Tapi berseliweran juga suhuf-suhuf yang lain di pelepah kurma yang lain. Berlalu zaman Abu Bakar diserahkan kepada Hafsah di zaman Umar bin Khattab, kan gitu ya. Nah, maaf Bang, motong. Anak Hafsah itu anaknya Umar bin Khattab ya. Lanjut. Jadi kepada Hafsah. Habis itu berlalu pemerintahan Umar bin Khattab di zaman Utsman bin Affan. Masternya itu diserahkan kepada Utsman bin Affan. Nah, sebelum memperbanyak kan itu udah tersusun tuh secara tauqif, ditunjuk oleh Nabi udah. Ayat ini di sini, ayat ini di sini, ayat ini di sini. Yang satu master awal gitu. Kan kayak gitu. Secara tauqifiyah ya, tauqif namanya, tauqif dalam Islam. Di dalam Islam diperbanyaklah Al-Qur'an. Nah, diperbanyak Al-Qur'an itu di zaman Utsman bin Affan. Bentar, aku motong dulu, Bang. Tauqif itu apa? Tauqif apa? Tauqif itu cara penyusunan Al-Qur'an melalui petunjuk Nabi dan malaikat Jibril gitu. Jadi gitu Bang. Ya, habis itu di zaman Utsman bin Affan memerintahkan yang berseliweran suhuf-suhuf itu dikumpulkan. Jadi yang melenceng dibakar, semuanya dimusnahkan gitu, agar disatukan menjadi satu cetakan. Jadi masternya itu Utsman bin Affan udah ada gitu. Jadi makanya penentuannya pada saat itu mengikuti master yang ditunjuk oleh Nabi gitu. Jadi maksudnya pemusnahan itu tujuannya supaya buat seragam. Gitu ya? Iya, seragam. Jangan sampai ada yang melencong lah, beda-beda gitu kan. Betul, seragam. Oke. Nah, nanti saya sekali lagi pertanyaan terakhir, Bang. Kan yang saya tahu nih ya, saya belajar dikit lah cuman. Itu kan yang kita tahu kan kalau wahyu yang turun ke Nabi Muhammad itu kan awalnya kan di Gua Hiro kan Bang ya? Betul nggak? Ayat apa tuh? Ayat apa? Al-Alaq 1-5. Betul, ayat 1-5 kata Bang Andi. Nah, kenapa ketika Quran sudah dikitabkan itu ya, udah dikitabkan, kita udah tahu di belakang gitu ya. Iya benar. Susunannya di gitu, belakang. Benar, ya ngerti. Saya tambahin dulu Bang, biar Abang jangan salah paham. Ya kan, harusnya kan ini nih ayat pertama nih, kita kalau berdasarkan waktu itu kan berdasarkan waktu ya. Kurun waktu. Apa tadi ayat apa yang 1-5 itu Bang? Saya lupa. Al-Alaq ayat 1-5 harusnya kan muncul di pembukaan lah, di awal-awal gitu ya. Seharusnya kan di depan gitu ya maunya. Iya. Harusnya benar kan Bang, benar. Enggak salah kan, saya punya pikiran gitu kan. Terus harusnya kan ngurut gitu sampai ke akhir. Terakhirnya ayat apalah saya nggak tahu lah, yang terakhir pasti menjelang Nabi meninggal lah pastinya kan, Nabi wafat pasti asbabun nuzul menanyakan kayak gitu. Asbabun nuzul, sebab musabab, dan penunjukan cara pemushafan Al-Qur'an itu melalui tauqifiyah. Sudah ditunjuk Nabi letaknya di sini. Ini ayat pertama, ini surah pertama ketika Rasulullah hidup
Jadi seperti itu, Pak. Jadi ketika Al-Fatihah dikatakan kenapa diletakkan di pertama Al-Fatihah itu, padahal kan dia bukan wahyu pertama, karena Al-Fatihah itu adalah Ummul Qura atau ibunya Quran gitu. Maksudnya surah dari induk seluruh Al-Quran. Al-Fatihah, Fataha artinya pembukaan. Jadi makanya waktu dibuka Al-Fatihah, pembukaan Al-Quran. Nah kayak gitu. Berarti gini Bang. Aku nambah lagi ya Bang ya. Berarti Al-Fatihah itu kan karena pembukaan. Kalau di kita nih di Indonesia nih, itu berarti pembukaan Undang-Undang 45-nya lah kalau di undang-undangnya gitu. Kayak Bang, gitu, ya. betul. Mirip ya. Mirip. Ngerti. Ya udah saya cuma nanya itu aja. Tapi ini Kristen samakan Isa dengan Yesus? Enggak lah Bang. Sebenarnya banyak yang ada buktinya. Ada buktinya sih yang saya tunjukkan tadi kan. Kayak gimana? Ada bantahannya nggak? Ada bantahannya. Ayo. Kayak gimana? Abang kan itu nongtonnya maaf, bacanya di Alkitab Sabda. Di Alkitab saya baca nggak ada. Kalau di sini ya enggak lah. Kalau ini enggak. Iya, enggak ada. Tapi kalau-kalaunya di Alkitab Sabda kan beberapa versi itu. Memang ada. Abang udah ngeliatin depan mata saya. Betul. Tuh, saya nggak nyangka loh itu ya. Cuman kan nggak semua. Nggak nyangka ya. Iya. Orang mau gimana nyangka, orang di depan mata buktinya. Kalau saya nyangka kan konyol banget kan. Itu memang ada. Tapi di Alkitab saya di Alkitab yang lain atau kita lihat aplikasi nggak ada. Cuma di situ doang. Lalu saya pribadi ya. Kan banyak tuh kayak Bang Juma yang lain ngomong, oh kalian kan punya gereja Isa Al-Masih. Lah ya bukan salah kami mah nggak pernah bikin gereja Isa Al-Masih. Kalau mau abang protes sama mereka, kenapa lu samain? Jangan dipukul rata maksudnya Bang. Iya. Oke. Bang Jemi, Anda sangat enak, saya sangat hormat sama Anda gitu. Semoga Anda mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin ya teman-teman. Amin. Ada pertanyaan sama saya nggak? Tapi yang gampang-gampang aja, nggak enak lah. Saya rasa cukup dulu lah, itu aja dulu. Nanti kalau ada pertanyaan lagi silakan naik gitu ya. Sangat mengedukasi pertanyaannya dan saya senang menjawabnya gitu. Nggak tahu kenapa. Naik ke abang susah banget. Saya udah berapa kali, ada 20 kalinya. Lama. Masa? Respect saya. Respect. Sumpah betul. Abang banyak fansnya. Saya dari 2 jam nunggu, buset deh. Temanya dari apa berubah lagi gitu. Ya kalau bisa mah aku minta di follow lah. Jadi kalau udah saya follow gitu. Tadi. Makasih banget ya Bang ya. Sama-sama. Salam buat Anda. Semoga Anda mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Ayo Bang. Oke, selamat malam Bang Jimmy ya. Kayak gitu tuh ya, enak. Kita senang gitu ya, diskusinya sopan, beradab, terus juga orang enak, diajak bicara. Gimana nggak semangat kan menjelaskan ya? Bagus. Diskusi kayak gitu yang bagus. Halo, selamat malam. Selamat malam. Ya. Selamat malam, Bu. Ya. Kristen Islam? Islam. Oh, Islam. Ada yang mau disampaikan emang Ibu? Soalnya saya buka diskusi lintas agama. Ada yang mau dipertanyakan satu kali aja. Bisa di DM aja nggak gitu? Kalau gitu gak boleh ya? Soalnya akan membuang durasi masalahnya. Saya menjelaskan. Oh jadi harus di DM ya? Iya DM aja. Nanti saya akan insya Allah akan saya jawab gitu. Oke? Ya udah gak apa-apa sok. Oke, saya follow dulu ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke. Samuel Ferik. Yang bening apanya yang bening? Ngaco yang bening apa? Yang bening kacau Halo, selamat malam Samuel Gultom.
Selamat malam Bangku. Silakan open cam-nya dulu Bang. Bang. Nah, jadi berhala. Bang. Mic-nya. Up. Abang itu di mana sih? Kok terang kali? Kayak siang. Hah? Udah tua Bang. Siang apa malam di situ? Oh malam lah Bang. Iya. Oke, Anda dari Kristen Bang? Iya Kristen Bang. Silakan Anda mau bertanya atau mau ditanya nih? Aku mau bertanya nih Bang. Ini caption Abang ini lah ya kan? Maksudnya Kristen samakan Isa dengan Yesus, maksudnya kemana nih Bang? Iya, kenapa pihak Kristen menyamakan Nabi Isa dengan Yesus? Apa alasannya? Lah, kok turun? Kok turun? Ih, abang. Halo, selamat malam. Selamat malam Pak Ustadz, aku muslim kepencet. Maaf. Oh, ya udah, Ibu ya, saya gantikan dulu ya. Makasih. Ya, Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Ada. Makanya jangan sampai salah pencet ya. Jangan sampai salah pencet, oke? Bentar. Yang Kristen mana? Nih, ada bertanda teman nih. Rich Michael. Halo, selamat malam Bang. Selamat malam Pak Ustadz. Malam. Pak Ustadz. Iya, silakan dibuka dulu kameranya. Sabar. Masih nggak pakai baju Mas. Waduh, kagak pakai baju. Allahu Akbar. Iya. Allahu Akbar kata di YouTube. Iya. Weh, abang ini. Iya. Ingat. Iya. Oh, iya Bang. Apa yang perlu saya obati malam hari ini? Iya. Apa yang abang mau tanyakan malam hari ini? Nah, cuma ini aja sih Pak Ustadz. Kristen samakan Isa dengan Yesus kan? Iya, betul. Iya Pak Ustadz. Iya Bang, di kitab Saya Anda sendiri kenapa? Kenapa pihak Kristen menyamakan Nabi Isa dengan Yesus gitu? Ya sebenarnya sih ada konsep yang sama, ada yang beda. Oh. Karena kalau lihat dari ceritanya sih mirip-mirip begitu loh Ustaz. Sekarang kayak gini Bang, ya abang tahu nggak di mana Kristen menyamakan Nabi Isa dengan Yesus itu? Dari kitab abang loh. Oke. Saya bukakan ya, mau ya? Boleh nggak apa-apa. Nah, nih. Nih Bang. Nah, saya mau pertanggungjawaban Kristen ini. Kenapa di Kristen disamakan? Ini Alkitab ya Bang ya. Oke. Matius 1 pasal 1. Oke. Inilah silsilah Yesus Kristus. Lihat ke bawah.
Nah, apa ini? Kenapa Nabi Isa kami dicomot? Masih ya. Makanya di kemarin tuh kan di kalender kita lah Pak Ustadz ya. Kan baru-baru ini aja diganti itu. Di kalender udah dihilangin, kenapa malah dicomot ke kitab sekarang, Bang? Kenapa malah ke kitab sekarang dicomotnya? Artinya Isa Al-Masih itu kan juru selamat ya. Al-Masih itu, Abang mau tahu Al-Masih itu apa? Al-Masih itu nama adalah sang pengusap. Nah, Isa Al-Masih itu artinya Pak Ustadz? Isa sang pengusap. Oh, bukan sang pengusap. Iya, sang pengusap, karena mukjizat dia rata-rata dia mengusap. Oh. Jadi gitu. Pak Ustadz sendiri, menurut Pak Ustadz sendiri itu Isa Al-Masih yang ada di dalam Islam dengan Kristen itu dengan Yesus itu beda ya Pak Ustadz? Lah, begini Bang, ya kalau kita lihat dari ajarannya itu sama. Kalau dari segi ajarannya, kalau kita lihat di Al-Quran, Nabi Isa berkata di dalam Quran surah Ali Imran ayat 49, wa rasulan ila bani Israel, dan aku diutus untuk bani Israel. Ternyata ajaran Yesus sama. Ada dalam Matius 15 nomor 24. Aku hanya diutus untuk domba yang hilang dari Bani Israel. Kan sama? Sama. Tuh, ya pengakuannya sama. Terus yang kedua. Makanya waktu itu saya bilang sama Pak Ustadz apa? Saya ini Krislam. Krislam, iya. Bentar Bang ya, saya ini dulu ya, blokir judul dulu. Nah ya itu perlu diblokir tuh judul itu. Ya, oke. Jadi gini Bang, ya. Yang kedua, kata Yesus di Lukas 4 nomor 8. Apa kata Yesus? Sembahlah Allah, kepada Dia saja engkau berbakti. Betul? Betul. Nah, ternyata Nabi Isa juga nyuruh kayak gitu. Di dalam Quran, surah Maryam ayat 36. Innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh, hadza siratum mustaqim. Sesungguhnya Allah Tuhanku dan Tuhanmu, maka sembahlah Dia. Tuh. Kalau demikian kalau sama berarti ya, cuman beda penyebutan atau gimana tuh? Karena memang ada beberapa pendeta yang setuju, ada yang enggak, beda persepsi juga gitu loh. Jadi gini Bang ya. Nah, Nabi Isa dengan Yesus ini ya, dia berbeda cerita dari dua agama. Kan kayak gitu. Yang satu yang signifikannya itu yang satu disalib, yang satu tidak. Betul, itu yang signifikannya di situ tuh. Signifikannya kan di situ. Saya bilang lama-lama ini ya kan, semakin saya baca ini, kalau saya baca buku ini Pak Ustadz, apa tuh? Saya suka baca buku juga kan. Ada satu yang saya pelajari, malah buku apa ini? Sekte Krislam abangnya ya. Ini saya baca ini. Sekte Krislam. Apa itu dunia? Apa itu Bang? Sejarah dunia yang disembunyikan. Terus? Jadi ada beberapa agama kan. Jadi artinya kenapa saya bilang Krislam? Islam itu kan artinya kan selamat sentosa. Seorang Kristen yang selamat kan. Tapi ya sekte Krislam ini Bang masih ke gereja atau kagak sektenya ini? Sekte Krislam ini. Saya hari Jumat dengar khotbah di masjid. Oh, Jumat dengar khotbah teman-teman. Jadi kalau Minggu juga joget-joget gitu ikut. Beda. Macam mana ini? Aneh kali abang ini. Ada contoh ya, saya lihat contoh
cerita nama aja ya. Kayak saya selalu masih berdebat sendiri dalam pikiran. Nama Abraham, Apa tuh? nama Ibrahim, nama Brahma. Satu aja orangnya kan? Apa beda? Iya. Satu kan? Iya, itu dari pengucapan aja, logat pengucapan, Bang. Betul. Karena kan bahasa Semetik dia. Gitu. Isa ya sama dengan Isa. Isa. Sama. Ada orang yang penuh dengan kedengkian sama Islam, dia nggak mengakui. Kalau saya mengakui, memang Isa Al-Masih, Yesus Kristus itu menurut saya sama kok. Satu, baik. Ya. Tapi Bang, saya mau tanya Anda nih, jujur. Kira-kira Anda yakin dia tidak disalib atau yakin dia disalib? Kalau ke iman ya, lebih kayak percaya kan gitu ya. Saya yakin dia disalib, kan begitu. Yakin disalib. Yakin disalib kan, kalau Baik. karena kita memang penganut Tritunggal kan gitu tuh. Baik. Makanya begitu saya belajar tentang Kristen, Islam pun saya bukan nggak belajar, saya belajar. Makanya kenapa saya selalu mendengar kalau saya Baik, Bang. khotbah di masjid. Kalau begitu saya mau ajak Anda berpikir, boleh? Boleh kita berpikir, Ustaz. Oke. Dari mana yang kita percaya dari dua agama ini ya? Apakah disalib atau tidak? Ya. Nah, ini fundamental masalahnya. Bang, ini saya ambil contoh ya. Saya mempunyai anak nih, oke? Nah, anak saya ini saya utus dari Kalimantan ke Jakarta, oke? Selama anak saya di Jakarta, ya, dia riwayat hidupnya itu dituliskan orang-orang Jakarta, oke? Nah, tiba-tiba anak saya telepon ke saya. Anak saya mau dibunuh di Jakarta. Dia minta jemput sama saya. Halo ayah, ini saya terancam di Jakarta, mau dibunuh orang, jemput dong. Lalu saya jemput anak saya pakai jet pribadi tanpa sepengetahuan orang. Kan kayak gitu. Nah, saya jemputlah anak saya bawa dia ke rumah. Tiba-tiba ada tulisan orang Jakarta, anak Yusuf mati. Kira-kira setelah ada berita anak Yusuf mati di Jakarta itu, pastikan saya respon. Enggak, anak saya masih hidup. Anak saya bawa ke rumah, dia sedang istirahat. Saya bantah anak saya mati. Dia ada di rumah, kan gitu. Nah, kira-kira apakah Anda percaya dengan tulisan orang Jakarta yang tidak melihat kematian anak saya? Atau lebih percaya dengan saya yang menjemput dan yang mengutus? Terus? Kira-kira Anda lebih percaya tulisan orang Jakarta yang tidak melihat kejadian penjemputan, atau lebih percaya saya yang membantah bahwa anak saya ada di rumah? Sebagai orang tua, saya jemput dia pakai jet pribadi, lalu saya letakkan dia di rumah. Itu contoh. Anda lebih percaya mana? Lebih percaya bantahan saya atau lebih percaya tulisan orang Jakarta yang tidak melihat? Fakta. Kalau kita mau bicara bilang bentar dulu, fakta, saya jangan kesana kemari dulu, Bang. Kira-kira Anda lebih percaya mana? Tulisan orang Jakarta atau dari bantahan saya? Kalau di Kristen tuh ya pastinya arahnya kayak Pak Ustadz menggiring itu, larinya ya percaya dengan tulisan orang Jakarta, Mas. Nah, kalau ya kita Kristen kan kayak tulisan orang Jakarta, Anda paham tuh? Karena penulisnya pun tidak ada di tiang salibnya Yesus, tidak ada melihat secara langsung gitu. Nah, makanya saya bantah dari Banjarmasin. Oh tidak, anak saya tidak mati di Jakarta, dia ada di rumah, saya jemput. Saya tarik. Kira-kira Anda lebih percaya saya atau tulisan orang Jakarta?
Ya kalau sekarang Itu aja. ya kayak kita beragama ya pasti percaya itu tulisan itu karena kita tidak pernah melihat. Nah, Sama kayak kalaunya kita kalau secara logika Bang ya, secara logika ya, akal sehat kita tidak akan menerima dengan tulisan orang Jakarta. Pasti orang lebih percaya kepada yang mengutus atau orang tuanya yang menjemput. ya Gak mungkin orang percaya dengan tulisan orang Jakarta yang tidak melihat kejadian. betul. Sama kayak ini boleh saya samakan persepsinya Pak Ustadz ya. Ibarat kata begini, saya kan belajar Islam, saya belajar Kristen. Lu syahadat dong, kan begitu. Syahadat kan bersaksi kan. Nah, la ilaha illallah kan. Ya begitu pada saat karena aku nggak melihat Muhammad, nggak mungkin aku bisa bersaksi kan. Kalau Kayak bersaksi gitu. kan apa yang aku lihat. Mungkin Bang, hampir sama yang konsepnya namanya gitu, Ustaz, ya. beda. Yang namanya saksi ya kagak usah repot Bang. Anda ke persidangan di Indonesia aja, saksi ahli kagak lihat dengan mata dia. Jadi yang namanya bersaksi itu bukan berarti harus melihat dengan biji mata, kagak. Makanya kan di persidangan ada tuh saksi ahli. Apakah dia ada di tempat kejadian waktu kejadiannya? Ya tidak. Tapi dia saksi ahli. Nggak kuat loh Pak Ustadz. Nah, jadi Yang ada paling saksi kuat itu ahli. adalah saksi fakta yang lihat dengan mata kepalanya itu lebih kuat dibanding dengan ahli ya. Nah, jadi yang namanya saksi ahli kan tidak di tempat, oke? Dia tidak melihat, cuma berdasarkan analisa lah kayak gitu ya. Nah, analisa artinya apa? Setiap yang dipersaksikan itu bukan berarti harus melihat dengan biji mata. Kagak. Nah, itu baru bisa bersaksi kan. Iya. Sama kayak Jadi konsep seperti tadi kayak apa Pak Ustadz persaksi? bilang, orang Jakarta menulis terus menyampaikan, terus kita percaya sehat. Oh, beda analogi, Bang. Beda analogi itu. Beda analogi. Kalaunya kita bersaksi bukan berarti dengan mata. Persaksian kita gimana? Tidak ada Tuhan selain Allah. Kita lakukan dengan tindakan kesaksian kita itu, ikrar kita itu. Tidak menyekutukan dia dengan apapun, dengan benda apapun, dengan patung apapun, dengan Tuhan manapun. Gitu. Bukan berarti aku bersaksi. Enggak, di situ tidak tertulis aku melihat. Enggak ada. Bedakan bahasanya. Aku melihat, tidak ada Tuhan selain Allah. Bukan mata yang main, tapi saksi. Saksi itu dari tindakan dan keseluruhan. Kalau kosakatanya aku melihat tidak ada Tuhan selain Allah. Aku melihat Nabi Muhammad utusan Allah, baru keramput dusta itu. Nah, itu dusta. Tapi kalaunya aku bersaksi bukan mata saja, ya, bukan mata, tapi dari iman, tindakan, semuanya gitu. Gitu caranya, Bang. Begitu ya. Bedakan kosakatanya. Judulnya ya keren sih judulnya Pak Ustadz. Karena banyak kalau kita yang memang yang sepakat Kristen itu Yesus itu beda dengan Isa, ada yang sama. Makanya kemarin kan sampai diganti itu Isa Al-Masih itu jadi. Lalu kenapa di kitab Anda ini ada tulisan Isa Al-Masih? Ya Isa Al-Masih itu ya sang juru selamat, itu Yesus Kristus sebenarnya. Kalau yang saya berarti menurut Anda sama gitu? Sama. Ya udah, ya berarti Kristen nyamain. Nggak apa-apa Pak Ustadz, karena saya bilang kan kalau dibilangkan memang Kristen lebih dulu mungkin ya, terus kemudian Islam. Jadi ya mungkin ya saya bilang nggak apa-apa lah kalau memang sama, cuman beda-beda penerjemah, mungkin beda pengucapan, ya nggak masalah kok. Kenapa sih Bang di Kristen itu kenapa kagak belajar teks aslinya aja coba?
Takut perpuluhan bangkrut atau kayak gimana sih? Iya, seharusnya kan diajarkan teks Yunaninya. Kenapa nggak diajarkan? Takutkah perpuluhan kebongkar gitu? Saya aja udah nggak pernah perpuluhan itu. Oh, nggak pernah lagi juga. Gak mau bayar lagi abangnya perpuluhan, teman-teman, bangkrut di gereja ya. Kawan-kawan, abangnya udah nggak bayar perpuluhan lagi, nggak mau lagi dia. Beda sedekah dengan perpuluhan, beda. Misalkan kita ikhlas berapa? Kita ya lebih baik kita perpuluhan itu kan tujuannya mungkin untuk berbagi ya. Ya saya bilang saya udah nggak perlu perpuluhan karena udah ada penggenapan. Jadi akhirnya kan yang memang suka perpuluhan akhirnya marah-marah dia. Aku mah nggak peduli. Bang, ada lo kata pendeta Luga Tambudan, kalau kagak bayar perpuluhan kamu akan digarami di neraka katanya. Digarami dengan api di neraka kalau kagak bayar perpuluhan, kata pendeta Luga. Lagi butuh duit dia. Kok jujur kali kau, Bang? Kita manusia itu harus kita berdiskusi, buang dulu semua kedengkian, iri hati, amarah. Ya baru kita jujur aja, open, apa masalahnya? Toh nanti kalau kita berbuat baik, ya pintu surga kebuka kan begitu. Toh kita sama-sama manusia. Ya udah Bang, kagak usah lagi lah. Ente nggak ke arah sana karena tiap hari juga saya udah betul itu, ente udah betul Bang, kagak usah lagi bayar perpuluhan itu, nggak usah lagi. Udah jujur itu, lagi butuh duit itu. Kalau saya sih, ya kalau hari Jumat tadi Pak Ustadz. Ya. Udah lama. Karena jujur Pak Ustadz ya, saya Kristen Protestan ya. Jadi banyak sekali yang udah hancur sudah saya bilang ya. Jadi memang tidak hancur semua, ada yang sudah ya peribadatan itu sudah menjadi lahan bisnis, saya bisa katakan begitu ya. Karena, gitu. Ya nggak konsep lagi di situ Pak Ustadz. Tiba-tiba udah selesai ibadah itu kasihan banget. Saya sendiri bukan apa ya, mungkin ada juga mungkin di Islam yang lain yang memang beda aliran sama Pak Ustadz kan. Di Kristen tuh kalau di Islam nggak ada kayak gitu Bang. Syukurlah. Tameng ibadah itu kayak kagak ada. Ya. Kagak ada tameng ibadah. Jadi ya mau gimana, udah terjadi seperti itu. Jadi teman-teman yang Kristen yang mau berpuluhan, silakan 1/10 kan begitu. Yang sudah paham tidak perlu bersepuluh ya tidak perlu bersepuluh. Terkadang itu jujur. Aku hari ini nggak perlu gereja karena nggak ada duit. Sedangkan yang Tuhan butuh apa? Aku butuh jiwa ragamu, ketulusanmu untuk datang mengaku dosamu di hadapan hadirat Tuhan. Bukan duit yang dilihat. Iya. Betul. Tuhan itu maha kaya kok. Jadi jangan ngapain dikasih duit, Tuhan maha kaya gitu Bang ya, betul. Dengan persembahan lu nggak persembahan rezekimu terhambat, mana ada. Kalau ada begitu Tuhan nggak perlu disembah. Memang waktu abang bergereja kayak gitu ancamannya, rezekimu akan terhambat kalau kagak bayar perpuluhan gitu emang. Kalau orang punya motif ada aja, bukan saya mau menjelekkan, tapi ada kayak gitu. Wah ada, ngeri juga ya. Ini punya kritis Pak Ustadz, kan apa ya? Nggak perlu munafik lah. Memang harus banyak yang perlu diperbaiki di agama kita. Jadi kalau live berdebat siapa mau masuk surga, siapa mau masuk neraka, emang lu yakin lu masuk neraka sih lo?
Iya, Bang. Mantap Bang. Mau masuk surga. Saya sampai bilang, Mantap. Teman-teman di kantor, kalau kau penuh dengan keraguan-raguan, gak usah kau sembah, gak usah kau pergi gereja, gak usah kamu sholat. Ketika kau yakin Allahmu pasti akan kasih kamu rezeki. Kalau kau kerja bersungut-sungut, kamu penuh iri, dengki dalam dirimu, jangan berharap Allah mau kasih kamu rezeki. Saya bilang begitu. Bang, banyak Kristen yang akan DM abang habis ini. Gak ada rasa iri dan Habis abang dicaci maki Kristen habis ini, lihat aja. saya kasih ayat. Itu dasarnya apa? Bukan mau menjelekan Kristen, ya memang ada oknum yang begitu. Makanya ada perdebatan di agama sendiri tuh. Makanya judul ini aja jadi perdebatan di kita juga. Oh, Isa sama Yesus itu beda. Karena di Kristen lahirnya di kandang domba, di Islam lahirnya di pohon kurma, udah jelas beda. Saya bilang itu udah bodoh berpikir. Iya. Bang Rich, saya naikin Kristen satu lagi boleh nggak? Nggak apa-apa. Coba. Sambil ngecas dulu ya. Iya, sambil ngecas. Halo, selamat malam. Selamat malam. Nah, apa ini? Iya, disapa-sapa. Selamat malam lah. Dibuka dulu kameranya. Sorry, saya keburu ke belakang, kelamaan nunggu di bawah tadi. Sorry. Salam kenal. Siapa ini? Supaya sama Rich Mikael ya. Oke. Aktifkan kamera, bentar. Ya, saya buka kamera bentar ya, sabar ya. Saya baru keburu ke belakang tadi karena nunggu nih. Sebentar. Terima kasih. Sebentar, sabar. Iya, yang di YouTube Bang Arik Palah. Doakan aja ya. PI. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan beliau hidayah. Sebentar. Shalom semuanya, salam kenal. Iya. Salam kajim, salam hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum. Iya, selamat malam. Apa gawian ikam di sini, Cup? Bisa bahasa Banjar Pian lah. Kasih tahu kalau Ucup nih orang Banjarmasin. Orang Banjarmasin kan orang mananya, Cup? Saya orang Banjarmasin, memang kelahiran Banjarmasin. Di Banjarmasin. Mana? Memang di Banjarnya kah atau mananya? Di Banjarnya. Oh, Pian orang Banjarnya kah? Oke. Sangkaku pelai harinya kah, kandangannya kah? Benar, bukan di kabupaten, bukan. Oke, Banjarmasin. Oke. Saya anak kota. Ya, salam kenal. Siapa namanya nih? Rich Mikael. Iya, salam kenal Bu Lina Wijaya. Siap. Apa nih? Aduh, kacamata minus kemana ya? Waduh. Kristen samakan Isa dengan Yesus. Oke. Ada tanggapan? Tanggapannya, saya Kristen, saya pengikut Kristus. Dan tanggapan saya, Isa alaihissalam yang ada di dalam Al-Quran jelas bukan Yesus Kristus yang ada di dalam Alkitab. Itu udah clear. Nggak ada yang perlu dipertentangkan. Bukti yang paling mendasar adalah ketika pemerintah Republik Indonesia September 2023 mengeluarkan peraturan dan pengumuman bahwa kalender nasional tidak boleh lagi menggunakan Isa Al-Masih. Itu sebagai bentuk agar tidak ada kekacauan atau kerancuan. Jadi di sana langsung ditulis kematian Yesus Kristus, kebangkitan Yesus Kristus, dan seterusnya. Sebenarnya itu sudah menjadi satu patokan yang umum ya. Karena apa? Dalam Islam sendiri jelas patuh, tunduk, taat kepada Allah, kepada Nabi dan Rasul, dan kepada pemimpin tentu pemerintah Republik Indonesia. Kalau dalam Kristen itu Roma pasal 13 jelas, patuh dan tunduklah kepada pemerintah karena pemerintah berasal dari Allah. Jadi kalau pemerintah sudah mencanangkan
tidak boleh lagi menggunakan Isa Al-Masih supaya tidak blunder, ya kita harus ikut. Artinya Yesus Kristus dalam Kristen memang bukan Isa alaihissalam dalam Al-Quran. Selesai begitu. Baik. Lalu kenapa di kitab Anda malah mencomot Nabi Isa? Nah, ini perhatikan nih. Kalau Alkitab, sebentar, saya mau tegaskan, Alkitab yang dipakai berdasarkan Roma pasal 13 tadi